Pertama adalah definisi structure. Ya, definisi structure. Mana ya? Sebentar. Ini yang terlihat apa ini? Sharingnya? PDF ya Pak? Nggak ada? PDF ya tadi. PDF? Yang tadi tuh? Iya. Iya Pak. Yang ini kan? Iya, saya nggak. Aduh. Ya. Yang terlihat di Anda apa? PDF tadi ya? Word-nya Pak. Hah? Word. Sekarang apa? Word-nya? Iya. Oke. Ya. Ini bagaimana kita mendefinisikan structure. Ya, bagaimana kita mendefinisikan sebuah structure. Dalam C itu structure itu merupakan kumpulan dari satu atau lebih variabel. Ya, kalau kita bukan menggunakan structure, maka kita tidak bisa kalau kita mau menyimpan data yang mempunyai lebih dari satu variabel, maka kita harus mendeklarasikan dua variabel, dua tempat ya, satu tempat satu variabel. Tapi kalau untuk structure, kita bisa mendefinisikan variabelnya, di mana strukturnya atau elemennya atau ya fieldnya itu terdiri lebih dari satu atau lebih dari satu variabel, bukan variabel, tapi lebih dari satu variabel ya benar, variabel. Karena ada variabel dengan tipe data yang standar dan variabel yang terstruktur, ya, variabel structure. Ya, kemungkinan tipenya berbeda. Jadi kalau kita ingin jadi struktur itu terdiri kumpulan dari satu atau lebih variabel yang tipenya bisa berbeda dan dikelompokkan bersama dalam satu nama yang tunggal, ya, untuk lebih mudah menanganinya, lebih enak menanganinya. Ada banyak situasi di mana kita ingin memproses data tertentu, ya, data tertentu atau objek tertentu, tetapi datanya terdiri dari macam-macam tipe, ya. Jadi datanya atau itemnya terdiri dari macam-macam tipe. Contoh, Anda untuk menyimpan data student, ya, atau data siswa, ya, atau student record, ya. Kita terdiri dari apa? Beberapa field atau beberapa elemen. Seperti apa? Misalkan namanya siapa, NRP-nya berapa, alamatnya di mana, ya, nomor teleponnya berapa, dan sebagainya. Ya, dan itu kan setiap variabel atau setiap elemen atau setiap field dari strukturnya, masing-masing strukturnya itu kan berbeda-beda tipe. Ya, nama menggunakan apa? String. String implementasinya dalam C apa? Array of char, ya kan? Terus NRP Anda bisa menggunakan numerik, misalkan, ya. Kalau nilainya mencukupi, Anda bisa menggunakan numerik, ya. Kemudian alamat Anda menggunakan string. Nomor telepon Anda menggunakan numerik, ya. Kemudian contoh lain misalkan apa? Ya, di dalam selain nama, alamat, Anda butuh misalkan perlu data tentang berapa jumlah mata kuliah yang Anda ambil. Ya, itu kan pasti 1, 2, 3 gitu kan. Maka Anda tipe datanya harus menggunakan integer. Ya, tidak
pasti tidak menggunakan float atau double kan, tadi yang menggunakan integer. Atau bahkan kalau nilainya kecil, Anda bisa menggunakan bit atau byte yang lebih kecil dari tipe integer. Ya. Kemudian misalkan berapa biaya per semesternya. Ya, Anda akan menggunakan floating point, ya, data yang menggunakan decimal point. Ya, Anda menggunakan double atau menggunakan float. Kemudian nama-nama mata kuliahnya apa? Anda akan menggunakan string. Ya. Grade yang diperoleh apa? Anda akan menggunakan karakter. Ya, karena grade-nya kan kalau kita di ITS kan mulai dari yang paling tinggi A, AB, B, BC, D, ya, B, BC, D, dan E. Ya, ya, B, BC, C, D, dan E. Oke. Contoh lain apa? Misalkan Anda ingin menyimpan data mobil, ya, pabriknya apa, nama mobilnya, pabriknya apa, gitu kan? Honda, Toyota, yang lain atau yang lain, ya. Kemudian berapa modelnya apa, ya? Kan biasanya kalau Anda lihat data yang ada di STNK gitu kan, ada data mobil modelnya apa, ya. Terus nomor registrasinya itu berapa, ya, itu akan menggunakan data string. Kemudian berapa kapasitas tempat duduknya, ya, berapa kapasitas tempat duduknya dan kapasitas tangkinya, itu pasti yang menggunakan integer. Ya, kecuali Anda butuh poin, ya, biasanya kita lebih menggunakan berapa liter gitu, ya, tidak 1,5 liter gitu kan, tapi 1-2 liter dan sebagainya. Maaf, suara saya bisa terdengar apa enggak sih? Tadi saya semangat ngomong, tapi ternyata di kelas lain tadi, Pak, suaranya enggak kedengaran. Sekarang suara saya gimana? Terdengar, Pak. Bisa, Pak. Terdengar. Cukup terdengar? Oke. Mas, Pak. Oke, cukup jelas ya. Nah, contoh lain apa? Misalkan kita ingin menyimpan data untuk 100 student dalam sebuah program, ya. Maka pendekatannya Anda bisa menyelesaikan dengan menggunakan array, ya kan? Tapi bagaimana dengan kalau Anda menggunakan array, maka setiap field atau setiap elemen data yang akan disimpan itu harus menggunakan variabel array yang berbeda, ya kan? Jadi misalkan nama berapa, ya, ada nama sebagai array, kemudian address sebagai array, ya. Variabel-variabel itu yang terus bagaimana hubungan antara nama dan alamat itu ditunjukkan pada indeksnya, ya. Kalau indeksnya 1 misalkan, maka untuk nama, alamat dan yang lainnya itu merujuk pada satu nama, ya, satu objek sebetulnya, ya. Kemudian problem dengan pendekatan ini itu ada banyak field, kemudian bagaimana menangani beberapa atau seringkali disebut parallel array, ya, untuk beberapa field yang digunakan penyelesaiannya dengan menggunakan array itu sering kita sebut sebagai parallel array, ya, parallel array. Nah, ini agak Siapa Clement? Halo Clement. Kalau ada yang di waiting room, tolong dibantu untuk memasukkan, ya. Mungkin tadi ada yang putus, kemudian masuk lagi gitu, ya. Tolong dibantu, ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini melibatkan passing beberapa
beberapa array ya. Ya kita juga sering melakukan, misalkan data disimpan di dalam array, kita akan melakukan sorting by name, by NRP ya. Maka Anda harus hati-hati karena setiap kali terjadi perubahan itu semua field itu harus diikutkan ya. Jangan Anda sorting by name tetapi perubahannya field yang lain tidak diikutkan, maka nanti yang bahaya apa? Data, misalkan nama yang sudah tersort, dia mengacu pada data yang bukan miliknya. Ya, oleh karena itu, kalau kita melakukan sorting misalkan dengan array, maka semua itu harus dirubah, ya, elemen-elemen yang ada di dalam atau field yang ada di dalamnya. Ya, nah itu satu apa? Bisa dikatakan satu hal yang perlu dipikirkan, ya. Terus bagaimana kita mendeklarasikan sebuah structure? Ya. Anda masih ingat, ya, ada beberapa cara mendefinisikan structure, ya, dengan menggunakan kata struct, ya, kemudian diikuti dengan nama dari structure-nya, terus diikuti dengan elemen-elemennya, ya, atau field-fieldnya. Ya, dalam contoh ini field-nya adalah ada 3, day, month, dan year. Nah, elemen-elemen ini cara penulisannya itu bisa, kalau tipe datanya sama, maka Anda bisa menyatakan tipe datanya, kemudian diikuti dengan nama-nama field-nya itu apa saja. Tetapi ingat bahwa untuk field berikutnya, maka Anda menggunakan apa? Koma, ya, bukan titik koma. Ya, menggunakan apa? Tanda baca koma. Ya, ini artinya bahwa dalam contoh ini artinya elemen atau field day, month, dan year itu mempunyai tipe integer. Tapi cara lain untuk mendeklarasikan supaya lebih mudah dibaca ya, sebetulnya Anda bisa menggunakan cara yang ini. Ya. Struct date, integer day, integer month, ya, integer year. Ya, setiap elemen atau field ya diakhiri dengan titik koma. Jika setiap fieldnya itu diberikan tipe datanya, ya. Tetapi kalau tidak, ya Anda cukup koma gitu kan. Jadi kalau ini bisa juga seperti ini sebetulnya. Ini kan style aja kan. Ini integer ini dihapus, tetapi D-nya diakhiri dengan koma ya. Tapi yang terakhir harus titik koma. Ya. Terus baru diikuti kurung tutup, titik koma juga ya. Ini juga bisa ditulis seperti ini ya. Tetapi cara atau model atau style seperti ini lebih memudahkan dibaca dibandingkan ini ya. Nah, setelah struktur itu dideklarasikan, didefinisikan, strukturnya sudah didefinisikan, maka kita bisa membuat sebuah variabel dengan tipe structure tersebut. Bagaimana perintahnya? Perintahnya ini, struct date DOB. Ya, jadi DOB itu adalah sebuah variabel yang tipenya adalah structure, yaitu struct date. Di mana struct date-nya, field-nya terdiri dari day, month, dan year, dan masing-masing mempunyai tipe data integer. Ya, jadi DOB itu sebenarnya dari date of birth ya. Jadi singkatan dari date of birth. Nah, deklarasi DOB, Maaf Pak, ya, izin interupsi. Nah, ini share screen-nya masih yang di Word tadi Pak. masih di Word. Iya Pak. Sebentar.
ini apa? Share screen-nya apa ini? Masih belum muncul, Pak. Masih di web. Masih belum muncul share screen-nya. Share screen-nya masih belum muncul. Ini Udah di PDF. Sudah, Pak. masih PDF, sudah. Halo? Hilang lagi, Pak. Hilang lagi. Pak. Hah? Hilang Hilang lagi? lagi. Waduh, Ya. sebentar. Share screen. Because it's that. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Anda sebetulnya bisa juga membuka ini ya, bukunya Anda. Ya. Jadi balik lagi ke sini. Jadi deklarasi DOB yang merupakan sebuah variabel dengan tipe struct date, ya, itu merupakan sebagai sebuah variabel struktur, ya, dari tipe date. Ya, tipenya adalah date. Ya. Structure of type date. Ya. Nah, mempunyai 3 field yang sudah disebutkan tadi, day, month, and year. Itu dapat gambarannya bisa dilihat pada ini. Ya, jadi DOB itu adalah sebuah variabel dengan tipe structure yang elemennya adalah day, month, dan year. Oke. Nah, variabel yang lain misalkan kita terkait dengan aplikasi untuk library ya, aplikasi untuk mencatat buku yang dipinjam dan buku yang dikembalikan misalkan, ya, di mana butuh yang dicatat adalah kapan dia meminjam, kapan dia mengembalikan. Berarti kan ada hari, ada bulan, dan ada tahun yang perlu dicatat. Nah, Anda bisa menggunakan struct ini, misalkan variabelnya namanya borrow, dan kalau dikembalikan namanya return, ya, for a book in library. Ya, jadi kalau misalkan buku itu dipinjam, maka data peminjamannya, ya, data peminjaman kapan itu bisa disimpan di dalam variabel ini. Nah, data peminjam kalau dia buku itu dikembalikan, maka data untuk pengembaliannya, waktunya kapan itu bisa disimpan ke variabel return. Ya. Nah, setiap dari variabel-variabel ini itu mempunyai 3 field atau 3 elemen, ya, yaitu day, month, dan year. Nah, field dari borrow itu mengacu pada diacu oleh borrow day, jadi aksesnya ya. Untuk mengakses masing-masing field yang ada di dalam variabel structure, Anda merefer pada nama variabelnya, diikuti operator titik, dan diikuti dengan nama fieldnya. Ya. Jadi borrow.day, borrow.month, borrow.year. Nah, field dari yang dikembalikan juga sama. Ya. Ngacunya adalah pada return.day, return.month, dan return.year. Ya. Nah, dalam contoh ini setiap field itu merupakan integer dan dapat digunakan dalam konteks apapun ya, di mana variabel integer itu dapat digunakan. Contoh, kalau kita ingin mengesain ya, date November 14-13 ya, maka kita bisa mengupdate, bisa read, bisa write, ya, atau bisa mengassign nilai yang diberikan pada fieldnya, atau mengambil nilai yang ada pada fieldnya. Ya. Jadi kalau kita mau memberikan nilai ini dengan asumsi bahwa karena
variabel dari elemennya atau fieldnya itu adalah integer, maka kita menerjemahkan November itu sebagai 11 integer. Ya, November itu 11. Kita mengajunya pada mulai Januari. Ya, nah ini bisa Anda berikan nilainya. Ya, dan setelah itu bisa digambarkan seperti ini, bahwa D-nya itu 14, MAN-nya 11, dan year-nya 2003. Nah, nilainya juga bisa diakses dengan cara membacanya juga bisa dengan cara menggunakan fungsi scanf. Ya, yang perlu Anda perhatikan, saya sudah tidak perlu lagi menjelaskan kenapa menggunakan ensign, kecuali Anda tanya gitu ya. Jadi ensign DOB D, ensign DOB MAN, ensign DOB year. Ya. Demikian juga ketika kita ingin kalau ini sudah di assign, ya, kemudian Anda ingin ada struktur atau variabel lain dengan struktur yang sama, ya, dengan tipe struktur yang sama, misalkan today, ya, dan Anda ingin semua field yang ada di today itu di assign ke DOB, maka Anda tinggal menggunakan ini assignment statement. Ya, ini artinya bahwa nilai yang ada di today, ya, semua elemennya akan di-assign ke elemen-elemen atau field-field yang ada di DOB. Ya, dengan asumsi bahwa today itu mempunyai tipe structure yang sama dengan DOB, yaitu date. Ya. Satu statement ini sebetulnya sama, ekivalennya. Jadi ini sama sebetulnya. Anda menyatakan ini, atau Anda menyatakannya dengan satu persatu elemennya, atau satu persatu field-nya. Ya. Jadi saya sering menyebut ini field, ya, D itu field, MAN, year itu field, atau saya sering juga menyebut D, MAN, year itu adalah elemen dari structure, field dari structure, ya. Jadi nanti jangan bingung kalau saya sering menggunakan dua istilah tadi, elemen dan field, ya. Nah, kita dapat mencetak, bagaimana kita mencetak setelah variabel elemen-elemen dari variabel tersebut sudah berisi dan kita ingin melihat isinya apa, ya, maka kita bisa menggunakan fungsi printf. Ya. Printf itu ada di standar header file stdio, ya. Jadi ketika Anda mau menggunakan fungsi itu, maka Anda harus memasukkan preprocessor define, preprocessor include, ya, ya, dengan isi standar header file yang ada, yang ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Apalagi? Nah, untuk mencetak, karena mungkin sering dipakai ya berulang-ulang, maka kita bisa membuat sebuah fungsi, ya, katakanlah namanya print date, ya, print date. Maka Anda memasukkan apa yang mau dicetak adalah yang dipasingkan lewat parameter formalnya, ya, parameter formalnya. Jadi D itu adalah sebuah structure dengan tipe date, ya. Berarti kalau Anda memanggil begini, print date DOB, ya, maka DOB itu akan di-copy ke D, terus kemudian D itu akan dicetak masing-masing elemennya atau masing-masing field-nya, ya, dicetak. Nah, cara pemanggilannya ini, tadi ini, DOB masukkan ke D, di-copy ke D, terus D-nya itu yang dicetak, ya. Nah, hasilnya seperti ini, sama ya, hasilnya sama. Seperti ini kan. Nah, seringkali kita juga dalam passing untuk waktu, ya, C itu memberikan
sebuah structure untuk a date dan time, ya, date time. Itu ada pada standard library, ya. Selain itu juga selain date itu memberikan atau menyediakan hal yang lain, ya. Nah, waktu itu menit, ya, hour, menit, dan second, ya. Jadi kalau Anda ingin menggunakan standar library-nya untuk time, ya, untuk waktu, maka Anda bisa menggunakan header file time, ya. Itu akan mengambil time sistemnya, ya. Ya. Bahasa C itu memberikan atau menyiapkan satu cara lain, yaitu dengan menggunakan type def atau type definition sebenarnya, ya, untuk membuat lebih sedikit, hampir mendekati, kalau sama saja kalau kita mendeklarasikan sebuah variabel seperti pada standar tipe standar, ya. Jadi misalkan begini, type def in whole, ya. Whole itu adalah sebuah tipe data yang sama dengan integer. Kemudian whole itu bisa kita gunakan sebagai tipe data dengan cara yang sama, ya, menyebutkan tipe datanya apa, kemudian variabel-variabelnya apa. Ya, dalam contoh ini, amount dan num copies itu adalah sebuah variabel whole, ya, variabelnya whole, dan itu tipenya sama dengan integer, ya. This is exactly equivalent to the following, ya. Jadi ini sama persis dengan ini sebetulnya, ya. Nah, pertanyaannya kan begini, lu kalau sama persis ngapain Pak kita mendefinisikan whole? Ya, ini contoh bagaimana kita bisa mendefinisikan satu tipe data, ya, dengan cara lain sebetulnya, ya, dengan cara lain. Nah, nanti ini akan berguna ketika datanya bukan tipe data standar, tetapi datanya tipenya structure, ya. Ini kan tipe datanya standar, jadi seolah-olah sepertinya tidak ada gunanya melakukan itu. Nah, kita kan tidak punya, kalau Anda pernah belajar bahasa Pascal atau bahasa Fortran, ya, itu tipe bilangan yang mengandung decimal point itu tipenya disebut real. Tetapi DC kan tidak itu. DC kan tipenya apa? Float atau double. Nah, oleh karena itu, misalkan Anda ingin membuat supaya lebih mendekati kayak bahasa C, bahasa Pascal, maka Anda bisa membuat satu tipe real, ya, real, ya, type def float real. Kemudian real ini digunakan untuk menyimpan data yang mengandung decimal point, ya. Dalam buku ini kita menggunakan paling tidak uppercase letter, jadi huruf besar. Kenapa? Ini konvensi aja sebetulnya, ya. Ya, menggunakan satu huruf besar di muka, ya, untuk membedakan nama tipe yang dideklarasikan dengan menggunakan type def, ya. Jadi kita dapat memberikan juga arti nama date ke struktur data yang diperlihatkan pada deklarasi berikut. Jadi ini, ya, type def struct date, isi elemen atau isi fieldnya itu adalah 3 field, month dan year. Nah, diberi nama date dengan D huruf besar, itu menunjukkan bahwa itu adalah satu tipe data yang dibuat oleh user, ya, dibuat oleh user sebetulnya.
Ya. Sehingga ketika Anda ingin menyimpan data-data seperti ini di dalam sebuah variabel, maka Anda bisa mendeklarasikan variabelnya dengan cara ini. Date, tinggal variabelnya apa saja, misalkan DOB, borrowed, return. Ya. Atau kalau dengan cara yang pertama, Anda kan mendeklarasikannya kan struct date, DOB, borrow, return. Ya. Kalau Anda buat seperti ini kan lebih enak gitu ya, bahwa oh ini adalah tipenya, sedangkan yang lain itu adalah ya sama sih sebetulnya ini. Ya. Tapi silahkan Anda lebih nyaman. Kalau saya lebih enak menggunakan yang dideklarasikan, yang didefinisikan seperti ini, ya. Kemudian variabel-variabel yang dideklarasikan dengan tab ini menggunakan nama yang sudah didefinisikan. Oke. Ini ya, sekali lagi penggunaan D besar, penggunaan R besar itu menunjukkan bahwa itu adalah tipe data yang kita buat sebetulnya, ya, tipe data, penamaan tipe data yang kita buat. Sekali lagi itu konvensi ya, jadi bukan satu rules. Nah, karena ada alasan tertentu untuk menggunakan bentuk yang kedua, kita dapat menghilangkan date dari deklarasi yang sebelumnya. Maka cukup menjadi seperti ini. Type def struct, terus isinya ini. Ya. Jadi kalau tadi dibandingkan dengan yang ini menghilangkan kata date pada struct-nya. Oke. Nah, kalau kita ingin nama bulannya merupakan kependekan dari 3 huruf nama bulannya, maka kita bisa menggunakan elemen atau fieldnya menggunakan string, ya, tetapi isinya 3 karakter. Nah, di dalam contoh ini Anda perhatikan dia di month itu adalah sebuah string dengan isi 4 karakter. Kenapa 4? Meskipun kita butuh 3, karena satu posisi digunakan untuk 0 karakter. Ya, 0 karakter itu menandakan akhir dari sebuah string. Ya. Sehingga kita bisa memberikan nilainya untuk yang integer sama, ya, assignment statement. Berapa field dari D yang akan diberikan nilainya, Anda menggunakan assignment statement, ya, operator assignment, ini artinya 14 di-assign ke D. Tetapi untuk yang string itu tidak bisa. Kita tidak bisa menggunakan dob.man sama dengan double quote nov. Ya, itu tidak bisa digunakan. Karena apa? Karena dalam assignment statement itu tidak diperbolehkan yang di-assign sebuah string. Nah, caranya untuk memberikan nilai itu bagaimana? Si menyiapkan yang namanya fungsi strcpy atau string copy. Ya, ini juga sudah dipelajari di di Dashproc, ya, dasar pemrograman. Nah, dengan demikian kita bisa merubah print date-nya, ya, menjadi seperti ini. Nah, memanggilnya gimana? Memanggilnya tinggal print date DOB. Maka yang akan tercetak adalah ini, ya, sesuai dengan struktur dari DOB-nya, variabel DOB. Nah, contoh lain, kalau kita ingin menyimpan informasi tentang data student, ya,
Maka setiap student kita ingin menyimpan nama, misalkan nama, umur, jenis kelamin atau gender, ya. Maka kita bisa mendefinisikan strukturnya seperti ini. Dengan asumsi bahwa namanya maksimal 30 karakter, maka kita bisa mendeklarasikan nama sebagai string. Ya, ingat bahwa string di dalam C itu menggunakan array of char, ya, array of char. Age, umur, ya, kita umurnya menggunakan integer karena asumsinya umurnya adalah bulan, ya, 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada 16,5, ya. Anggapannya seperti itu. Maka kita menggunakan integer. Sedangkan gender itu kan laki ya, perempuan gitu kan. Anda bisa menggunakan L, ya, bisa menggunakan laki-laki L, P itu perempuan. Atau P itu pria, W itu wanita. Atau sebetulnya bisa juga menggunakan integer, ya, 01. Misalkan kalau 0 misalkan 0 itu pria atau wanita dan 1 itu pria atau wanita, ya sebaliknya lah. Anda bisa menggunakan cara-cara itu. Oke. Oke. Nah, kita juga bisa mendeklarasikan dari tipe student seperti berikut ini. Jadi student, stud1 dan stud2. Dan aksesnya kita bisa menggunakan stud1 name, stud1 age, stud1 gender. Ya. Kalau Anda ingin mengassign semua nilai yang ada di stud1 yang sudah diberikan nilainya, di-assign seluruhnya ke student yang kedua, maka Anda tinggal menggunakan assignment statement ini, stud2 sama dengan stud1. Ya. Atau satu-satu. Kalau satu-satu berarti stud2 titik apa? Stud2 titik name sama dengan stud1 student 1 titik name. Kemudian stud2 titik age sama dengan stud2 titik age. Stud2 titik gender sama dengan stud2 titik gender. Ya, kalau satu persatu. Tapi kalau semuanya sebetulnya kalau semuanya ingin diberikan semua pada satu variabel yang lain, ya Anda tinggal menggunakan statement ini aja. Ya. Oke, itu untuk array of structure saya kira sudah sebentar. Oh ya, kalau array of structure berarti kalau pupil, ya, pupil itu sebuah variabel dengan tipe student, ya, berarti array-nya adalah dari sebuah struktur, ya. Jadi pupil 1 itu terdiri dari apa saja, ya, tergantung dari isi field dari student-nya itu apa, ya. Kalau misalkan, jadi dia statement ini akan mengalokasikan storage atau tempat untuk pupil 0 sampai pupil 99. Ya, dan setiap elemen pupil J itu terdiri dari 3 field. Ya, pupil J name, age, dan gender. Ya. Misalkan pertama kita ingin memberikan nilai terhadap data dalam array tersebut, ya maka kita bisa kalau datanya dibaca lewat datanya dibaca lewat ini file, maka isi file yang akan dibaca Anda bisa berikan seperti ini, contoh seperti ini. Jadi ini namanya, ya, karena name-nya itu adalah sebuah string. Kemudian delimiter antara field yang satu dengan field yang lain, Anda bisa menggunakan koma, atau Anda biasanya cukup dengan spasi. Ya. Maka berikutnya dia akan dibaca sebagai misalkan ini pupil 0, ya, indeksnya 0. Dia baca untuk age-nya
dan ini adalah gendernya M sama ya, berikutnya dan seterusnya. Dan kalau dibaca datanya sudah terakhir, maka kita bisa membuat satu kesepakatan bahwa kalau datanya dibaca yang terakhir diberikan string n. Jadi kalau dia baca ternyata namanya n, berarti pembacaan datanya sudah selesai. Ya. Nah ini seperti yang sudah Anda pelajari, bagaimana kita membuka sebuah file di dalam C. Ya, kita harus membuat sebuah variabel, ya, pointer to file. Kemudian dia digunakan untuk menerima fungsi fopen. Ya, nah fopen sendiri itu parameternya terdiri dari sebuah string yang merupakan nama dari filenya, dan berikutnya adalah akses. Aksesnya bisa read, bisa write, ya, bisa R, bisa W. Nah, kalau filenya itu binary, maka aksesnya adalah tinggal menambahkan RA dan WA yang menunjukkan WB ya, sorry, RB dan WB yang menunjukkan binary. Oke, ini sudah searching dari sebuah array. Ini nanti akan dipelajari searching, sorting, nanti ada babnya tersendiri. Kemudian bagaimana membaca, mencari dan mengurut sebuah structure. Ya. Diberikan satu ilustrasi, membaca data student, mencetak data dalam urutan yang disimpan dalam array, kemudian mencari dengan beberapa nama yang dibaca, ya, dan mencari dalam array, ya, mengurutkan data dalam urutan alfabet, ya, dengan nama dan mencetak datanya yang terurut. Nah ini contohnya ada di P21, Anda bisa coba. Nah ini yang saya sebut ya. Coba perhatikan pada contoh ini, ya. Ini kan program ini sebetulnya dijadikan satu file kan, kalau Anda lihat, ya. Bagian atas dari program ini, kalau Anda lihat, ini ada stdio, stdlib, string, sheet type, itu adalah header file yang standar, ya. Kemudian Anda butuh satu makro konstan. Ya, max student nilainya sekian, max name length-nya sekian, ya. Kemudian buffer name, ya, max buffer name-nya itu max name length plus 1, ya. Jadi buffernya itu ditambahkan 1, ya. Atau sebetulnya Anda bisa langsung menyatakan bahwa max name length-nya itu sama dengan 31, ya. Untuk merujuk pada satu posisi digunakan untuk null karakter. Kemudian didefinisikan strukturnya. Ya. Nah, ketika Anda menyelesaikan, mengimplementasikan dengan modular programming, maka bagian define, bagian tipe structure itu disimpan di dalam header file yang Anda buat. Atau seringkali disebut user define header file, ya, dibuat header file Anda sendiri yang isinya ini. Nah, standar header file yang lain nanti itu dimasukkan setiap fungsi kalau dibutuhkan, ya. Jadi kalau misalkan Anda di fungsi, nah kalau Anda lihat di sini, maka ada beberapa fungsi yang digunakan, ya. Ini ada get string, ada get data, ada search, ada sort, ada print student, ada get string. Ya. Ini apa bedanya dengan ini? Hah? Sama ya? Get string itu. Coba perhatikan. Redundant. Jadi mestinya cuma satu aja ya, get string itu. Ya, dan ini kan prototype. Nah, prototype ini kita masukkan juga ke dalam
header file yang kita buat, ya. Sehingga nanti di dalam main function isinya adalah standar header file plus user defined header file, ya. Itu sudah saya berikan pada Dashboard, ya, untuk mengimplementasikan modular programming. Oke. Nah, ini contoh ini. Nah, ini fungsi-fungsinya kan. Get string, dia manggil get string. Nah, fungsinya ada di mana? Nah, ini get data, ini ada print student. Get stringnya mana get stringnya? Nah, ada di bawahnya, ya. Ada ini, ada short pupil. Ini satu fungsinya. Ini nanti fungsi-fungsinya ini Anda simpan di dalam file tersendiri. Dan penamaan dari file fungsinya harus sama dengan nama definisi fungsinya. Jadi misalkan ini disimpan ke dalam file print student.c, ya, print student.c. Isinya ini. Terus get data, ya, namanya get data.c, ya. Search, kemudian sort, get string, ya, ini get string ada. Nah, saya ingin Anda mencoba ini, ya. Ini fungsinya sudah ada semua, tetapi, ya, implementasinya yang tadi saya minta modular, ya. Jadi apa saja dalam modular programming yang perlu Anda file apa saja? Satu adalah header file yang Anda buat, ya. Kemudian yang kedua fungsi utama main function. Yang ketiga adalah nama-nama fungsi yang dibutuhkan. Nah, nama-nama itu sesuai dengan prototipe yang diberikan pada header file. Nah, perlu saya ingatkan kembali, ketika Anda mendeklarasikan sebuah prototipe fungsi, maka parameter dari prototipenya itu cukup tipe datanya. Ya, cukup menyebutkan tipe datanya itu apa. Ya, tidak variabelnya bersifat optional. Ini prototipe fungsi, ya. Tetapi ketika Anda mendefinisikan fungsinya, maka parameter formal yang ada di dalam prototipe, di dalam fungsi, definisi fungsi tersebut, tentu harus ada variabelnya. Karena itu variabel-variabel itu akan digunakan untuk menerima data dari pemanggilan fungsinya. Ya, oke. Jadi tugas pertama yang Anda buat, mencoba mengimplementasikan dari contoh ini, ya. Nanti minggu depan saya ingin tahu bagaimana Anda membuat itu, ya. Ini sebetulnya mengulang dari Dashboard lah, ya. Itu tadi, berarti ini tadi yang ada di working with an array structure, ya. Satu tugas itu 1 minggu ya nanti, ya. Nanti saya siapkan foldernya. Kemudian untuk searching array, Anda silakan bisa mencoba, tapi tidak perlu dikumpulkan. Yang penting tadi, karena kenapa saya mengambil yang ini, karena semua ada, ya, semuanya sudah ada. Anda tinggal bagaimana memisahkan menjadi modular programming aja, ya. Tapi Anda sudah tinggal ngopi-ngopi aja sebetulnya. Saya ingin tahu apakah sudah familiar dengan itu atau enggak. Oke, ini sama. Kalau mau nyoba silakan. Tetapi ada satu tugas lain. Oh ya, sebelum ke sana. Pemahaman nested structure itu hampir sama dengan pemahaman nested loop, ya. Jadi di dalam structure itu ada structure. Sama loop kan, nested loop. Di dalam loop ada loop, ya. Ini di dalam structure ada structure. Contohnya apa? Ini.
Ini ya. Student ya. Tipe structure, tipe data student ya, yang didefinisikan dengan tipe structure ya, type def struct. Anda lihat di sini name itu tipenya adalah name, DOB tipenya adalah date, di mana name dan date itu merupakan sebuah structure ya. Maka sebelum ini digunakan, di atasnya harus sudah ada definisinya ya. Dan ini kalau penyelesaiannya dengan modular programming, dia ditempatkan di header file ya, user defined header file ya. Jadi header file yang Anda buat. Oke. Yang lain sama. Nah, ini contoh fraction. Nah, tadi tugas pertama Anda nyoba itu ya, yang working with array structure. Nah, ini yang harus Anda selesaikan. Voting problem. Ya, voting problem. Problemnya apa? Satu pemilihan, ada 7 kandidat. Setiap voter itu diizinkan untuk memilih satu. Ya, setiap voter itu pemilih itu hanya boleh satu vote. Atau seringkali kalau Anda sering mendengar isinya one man one vote ya. Jadi satu orang hanya boleh memilih satu kandidat. Kemudian vote-nya itu dicatat. Ya, memilihnya berapa? Dicatat sebagai bilangan 1 sampai 7 karena 7 kandidat. 1 merupakan kandidat pertama, 2 merupakan kandidat kedua, dan seterusnya sampai 7 merupakan kandidat yang ke-7. Ya. Kemudian jumlah dari vote-nya itu tidak diketahui sebelumnya. Berapa yang voternya itu kita nggak tahu. Oleh karena itu kita akan menggunakan apa? Cara supaya tahu bahwa vote-nya berakhir, maka vote-nya dikasih 0. Kalau dia ketemu 0, ya, maka pemilihannya, voternya sudah selesai. Artinya tidak ada voter yang lain. Ya. Sehingga datanya menjadi seperti ini. Ya, ini adalah data dari kandidatnya. Kan ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dan data yang di bawah itu menunjukkan setiap voter. Jadi voter pertama, ini ada berapa voter? 30 voter ya, kalau Anda baca ini. Ini 18 dan 12. 30 voter. Nah, voter-voter ini dicatat. Dia ngevote berapa? 3 artinya voter pertama dia milih 3, kandidat 3. Voter kedua dia milih kandidat 1. Voter ketiga dia milih kandidat 2 dan seterusnya. Nah, ketika vote selesai maka dikasih 0 yang menandakan bahwa akhir dari voternya. Ya. Dan hasilnya disimpan ke dalam file result.txt. Dan ini adalah data inputnya. Data inputnya terdiri dari 7 kandidat, kemudian diikuti dengan jumlah vote, bukan jumlah vote, diikuti dengan vote-nya, terus diakhiri dengan 0. Oke. Waktu Anda belajar Dashpro, itu kan ada, kalau Anda memberikan satu nilai tertentu yang menyatakan bahwa itu berakhir. Nilai itu kita sebut apa? Masih ingat? Ya? Masih ingat nggak? Nilai apa namanya? Yang menunjukkan bahwa oh itu sudah selesai. Dalam contoh ini ya 0 itu ya.
Karena 0 itu kan nilai yang lain dari segi kandidat yang ada. Ya, jadi begini, di sini disebutkan bahwa jumlah vote itu tidak diketahui segalanya, tetapi vote tersebut, pilihan tersebut diakhiri dengan vote 0, ya kan? Any vote is not a number from 1 sampai 7 is an. Jadi kalau ada yang memilih di luar nilai 1 dan 7, maka itu dianggap sebagai invalid vote. Ya, invalid vote atau spoil vote. Ya. Oleh karena itu datanya, hasil yang dicetak itu ini hasil yang dicetak. Dia menghitung berapa invalid vote. Ya, invalid vote. Invalid vote-nya itu apa? Ya, invalid vote 8 dan 9. Kalau Anda lihat, ini ada 8 dan ada 9. Ya. Kemudian jumlah voternya berapa? Ada 30. Kemudian jumlah vote yang valid berapa? 28. Yang spoiled vote atau invalid vote itu ada 2. Terus dicetak kandidat 1, ya, ini Victor Taylor, itu skornya berapa? Skornya tinggal menghitung yang milih 4 itu berapa? 4 ya, 1 2 3 4 ya, memang 4. Yang milih 3 1 2 3. Yang milih 2, sorry. Yang milih 2 1 2 3 dan seterusnya. Ya. Terus dari sini disimpulkan siapa pemenangnya. Ya. Jadi pemenangnya adalah yang memiliki vote terbanyak, kan? Nah, dalam contoh ini adalah 6. Siapa 6? Kamal Ramdan dan Anissa Sal. Ya. Jadi tadi yang sebelumnya itu dicoba, tetapi tetap dikumpulkan. Saya ingin tahu. Ya. Itu kalau itu kan gampang. Anda tinggal. Kalau ini yang harus Anda buat algoritmanya dan lain sebagainya. Ya. Ini harus diselesaikan. Sudah atau bahkan sudah selesai ya? Sudah. Oh, ini ada ini. Ada kandidat ya. Person kandidat. Ya, ini ada. Oh, sudah ada ternyata. Ini ada inisialisasi untuk hanya saja saya tetap minta penyelesaian modular programming. Ya. Kemudian bagaimana passing structure ke fungsi? Kan passing parameter dari sebuah fungsi itu kan macam-macam ya. Bisa tipe data sederhana, ya, tipe data standar, ya. Bisa struktur, bisa array, ya kan. Nah, kalau passing structure to function, ini. Anda bisa lihat mana. Ini kalau ya, ini adalah tipe data book ya, yang merupakan sebuah structure ya, yang elemennya atau fieldnya terdiri dari author, title, binding itu hardcover atau paperback atau spiral gitu ya. Berapa harganya, berapa jumlahnya ya. Stoknya ada berapa? Biasanya ini dibutuhkan di toko buku biasanya ya. Ketika setiap kali ada perubahan terhadap jumlah buku yang ada atau penambahan maupun pengurangan yang sudah dibeli, maka ini harus berubah kan. Sudah ini ya, kalau Anda lihat di sini teks itu adalah variabel dengan tipe buku
yang sudah didefinisikan seperti di atasnya. Kemudian ini ada fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 yang memanggil dengan elemen atau field tertentu dari Nah, kalau ini apa ini? Ada penjelasannya sebenarnya. Value of first letter of the title is passed. Ya, jadi huruf pertama dari apa? Huruf pertama dari judulnya itu yang dipasingkan. Kalau ini, ya ini berarti dia memang apa? Passing parameter yang digunakan adalah struktur. Ya, teks itu adalah sebuah variabel struktur. Oke. Itu mengulang atau mereview tentang structure, ya, mengingatkan kembali. Ya, saya minta Anda nanti saya siapkan tempatnya untuk mengirimkan apa tugasnya, ya. Tugasnya mandiri ya ini ya. Tugasnya ini mandiri. Jadi nanti minggu depan di awal saya ingin lihat ya, hasilnya seperti apa. Ya, supaya ke belakang jangan sampai saya bicara tentang modular Anda nggak tahu gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oh iya, nanti kalau saya paling tidak saya akan inilah kuliahnya hybrid ya. Cuma nanti saya minta ke adminnya dulu. Hybrid karena memang begini, tadinya ITS mau menentukan offline ya. Jadi semua mahasiswa harus kuliah offline, tapi ternyata ada beberapa hal ya yang ya salah satunya ada orang tua yang tidak memperbolehkan anaknya offline ya. Ya itu kan harus diakomodasi. Maka jalan keluarnya adalah hybrid ya. Apalagi memang kondisi yang sekarang kelihatannya semakin penyebaran virusnya semakin cepat ya. Ya. Mungkin paling gampang lihat data di rumah sakit ya. Bornya sudah sampai berapa persen ya. Bornya berapa persen. Nah itu kita tahu bahwa wah ini sudah mulai berbahaya ini ya. Memang diprediksi COVID ini kan di pertengahan Februari ya. Februari sampai akhir Februari kalau nggak salah. Itu akan melonjak ya. Jadi kita mesti tetap hati-hati kalau Anda kuliah offline, prokesnya tetap harus diperhatikan ya. Jangan sampai tidak. Nanti seperti teknik sipil. Di teknik sipil sementara ditutup 5 hari itu. Semua sekarang harus online. Ya. Iya, saya melihat ini ya, sebentar. Anda ke sini itu banyak yang pakai sepeda motor ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, saya cuma ingin tahu aja. Itu yang namanya gate, itu saya lihat kapan itu penuh dan ngantrinya panjang gitu ya. Betul nggak itu? Soalnya saya lihat di Facebook itu. Ada seorang teman yang mengupload itu, betul ya? Waktu hari Senin itu. Halo? Anda termasuk yang harus ngantri masuk keluarnya atau gimana? Ya Pak, betul Pak. Ya, cukup panjang antriannya? Ya Pak. Cukup panjang ya? Butuh berapa lama Anda dari mulai masuk gerbang kemudian bisa keluar itu?
10 menitan mungkin, Pak. Hah? 10 menitan? Wah, panjang juga ya. Kalau menurut Anda, sebaiknya seperti apa sih itu? Di hari kedua gerbangnya dibuka, Pak. Nggak pakai tiket. Nggak pakai itu ya? Kayak biasanya dulu itu ya? Oh, sebentar. Anda kan baru masuk ke kampus ITS ya? Maksudnya gerbangnya dibuka itu nggak usah pakai itu kartu gitu? Iya, Pak. Gitu ya. Ngontrolnya susah. Ada nggak teknologi yang supaya Anda masuk tapi terrecord gitu loh? Dibuka aja. Begitu Anda masuk, Anda tercatat. Oh, ini kamu udah masuk gitu. Ada nggak? Ini kan problem juga sebetulnya ya. Nah, kalau saya kuliah biasanya jam 7 pagi, dan biasanya saya agak strict, kalau kuliah offline, 5 menit kamu nggak masuk, kamu nggak boleh pintunya saya kunci soalnya. Tapi kalau ngantrinya 10 menit, ya agak susah juga kan. Ada nggak? Anda punya ide nggak? Masuk aja, tapi kamu terrecord gitu loh. Ada nggak teknologi yang seperti itu? Deteksi plat nomor sih, Pak. Ya, plat nomor tetap aja kan. Kalau Anda pakai plat nomor, tetap kameranya kan syuting itu ya. Kalau masuknya bersamaan gimana? Kameranya menunjuk kemana? Kalau dibuka gerbangnya. Hah? Apa ide kamu itu? Intinya gini, masuk, ya sudah masuk aja, tapi Anda tercatat gitu. Coba Anda pikirkan itu. Izin jawab, Pak. Ya, Mungkin ini yang lain ya, tapi ini terkait dengan ya. Oke, gimana? iya, Pak. Kalau teknologi di Jepang itu ada, Pak. Jadi kayak kalau misalnya kita ada suatu kartu gitu, kalau kita lewat satu gerbang itu langsung ke detect, jadi langsung kebuka. Jadi nggak mesti nunggu lama. Kalau misalnya pakai karcis kan pusing. Kalau pakai karcis pusing ya, butuh waktu juga kan. Kayak berhenti, mencet, ngambil, jalan. Kalau ini kan tinggal pelan sedikit. Lewat aja gitu ya. Lewat, langsung buka gerbang. Tapi sebentar, itu portalnya buka tutup? Ada yang buka tutup, ada yang kebuka terus. Tapi kayak ada layar yang ngedetect gitu loh, Pak. Misalnya keterangannya ini masuk, ini masuk. Oke. Terus tapi bagaimana mendeteksi? Kan berarti ada alat gitu kan? Ada alat yang di tempat kamu dan ada alat yang nerima bahwa kamu, oh iya kamu ini. Kan begitu Iya. kan? Iya. Itu kalau bisa ini kan bagus itu ya. Jadi tetap siapa saja yang masuk itu terrecord, ya. Tapi juga enggak sampai harus buka tutup. Saya bisa bayangkan lah, buka tutup portal itu kan mencatat aja berapa detik itu dia. Satu ya ngantri ya pastilah ya. Kalau seperti itu ya pasti panjang gitu ya. Ya kan? Iya, Pak. Coba di duduk itu melihat orang masuk dengan cara itu, buka portal, nutup portal berapa lama? Terus berapa mahasiswa? Berapa kendaraan yang harus ngantri itu? Kalau nggak mungkin pakai perangkat, misalnya kayak kalau HP kita itu kan ada yang bisa ngelacak lokasi gitu, Pak. Kalau misalnya sudah masuk lokasi Nah, kampus, itu dia mungkin maksudnya. sudah terdaftar. Ya, kamu kan mahasiswa teknik informatika.
Coba Yang bisa pikirkan. diintegrasikan di aplikasi My ITS itu Pak, mungkin. Ya, kalaupun belum diintegrasikan, itunya aja dulu. Teknologinya oke gitu lah. Kalau masalah mengintegrasikan kan mudah. Ya kan? Nggak terlalu sulit lah. Saya bayar dibuka terus supaya terikot itu kan problemnya itu kan. Ini sebetulnya asik juga sebetulnya ya. Nah itu pasti nanti integrasinya ke ya apakah dia harus ada satu layar tertentu yang itu atau apalah. Paling tidak pastikan data mahasiswanya kan sudah ada. Ya kan, data mahasiswanya yang sudah. Saya jadi ingat dulu waktu saya di satu tempat gitu ya, naik taksi gitu ya. Kemudian jalan, saya nggak tahu kalau itu. Terus receive-nya itu dia ngomong lewat tol itu. Kapan lewat? Bayar tol katanya. Ada di receive-nya. Kok tahu gitu ya? Ya dia padahal lewat aja biasa gitu. Nggak tahu namanya apa itu teknologinya. Oke, sambil selingan tadi itu, ya kembali lagi ke sini. Jadi hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Nanti berikutnya nanti Anda lihat di rencana pembelajarannya di portofolio. Ya, materinya tidak jauh-jauh materinya saya ngambil dari buku itu. Ya. Nanti kalau misalkan ada buku lain yang harus kita acu, nanti akan saya biasanya diberitahu di portofolionya, di rencana pembelajarannya. Ya, ada pertanyaan, ada masukan terkait dengan perkuliahan struktur data untuk kelas ini? Sebelum saya akhiri. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Saya ingin mengklarifikasi untuk instruksi tugas. Untuk 2.3 berarti kami mengerjakan contoh yang di latihannya ya, yang bagian exercise. Iya. Oh, sebentar saya cek. Di bagian exercise. Sebentar, ini Kak, slide-nya masih ada ya? Apa yang Anda tampil di itu kan PDF-nya ini ya? Iya Pak, masih nampak. Yang 2.3 ya? Iya Pak. Ya, ini ya? Iya Pak. Working with an array of structure ya? Enggak, ini cukup, sebetulnya ini kan penyelesaiannya sudah ada kan? Ya, penyelesaiannya sudah ada kan? Kalau Anda lihat nih, sebentar. Iya Pak. Ada nggak penyelesaiannya? Oh, contohnya ya. Maaf. Tadi mana ya? Ini bukan? Bukan ini kok. Ini ya? P21, P2.1. Tadi ini ya? Yang mana ya tadi ya? Saya lupa. Entar. P2. Yang terkait dengan tadi saya ngomong 2.3 terkait dengan working with an array of structure. Bentar, tadi saya nyontohkan iya, ini ada di P2.1 ini. Ya, ini ya. Ini kan penyelesaiannya ini kan.
get string. Ya, ini Anda tinggal nyoba ini, tetapi Anda menggunakan modular programming. Jadi dipotong-potong fungsinya, kemudian disimpan dalam file tersendiri. Ya, menggunakan project. Kalau Anda menggunakan dev C++, maka Anda menggunakan project. Oke? Nanti kalau Anda kesulitan karena Anda tidak pernah menggunakan itu, Anda bisa tanya ke teman-teman Anda yang dulu kuliah Dasprog-nya itu ikut saya. Ya, nanti Anda bisa tanya ke dia. Terjawab nggak? Halo? Iya Pak, baik. Oke. Sudah terjawab? Baik Pak, berarti untuk tugasnya itu berarti mencoba yang contoh P2.1 itu tapi dalam bentuk modular ya Pak? Betul. Lalu yang kedua Terus, yang kedua yang 2.9 full. ya? Ya, yang kedua yang ini. Oh baik Pak. Ini, yang kedua ini ya. Ya, Ini baik, pun Pak. kalau nggak salah, apakah kayaknya ini juga sudah ada beberapa strukturnya sudah ada. Ini ada beberapa fungsi yang sudah diberikan. Saya nggak tahu semua fungsinya ada apa nggak. Ya, yang kedua ini. Tetapi juga tetap modular ya. Ya, nanti outputnya keluar kayak begini kan. The array candidate after votes are processed. Kalau keluarnya ini. Kayaknya sudah juga ya. Oke lah, enggak apa-apa. Tapi ada dua yang mesti Anda coba. Supaya lebih, kan programming itu kan harus nyoba ya. Bisa kejawab tadi yang tanya? Terjawab Belum? Pak, sudah jelas Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Jangan lupa untuk presensi ya. Jangan lupa untuk presensi. Semua statement yang ada di contoh itu semua sudah diajarkan pada Dasprog ya. Baik. Kalau tidak ada lagi, ini harusnya kuliahnya sampai jam berapa? 12.30 harusnya. Tapi kalau sudah tidak ada, maka bisa saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, maka saya akhiri kuliah hari ini. Cukup. Selamat siang, kita bisa ketemu lagi minggu depan, ya. Nanti di minggu depan awal saya ingin ngecek ini tugas yang Anda berikan, ya, tugas yang Anda buat. Oke, kalau tidak ada, silakan Anda bisa leave. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.